Revolusi teknologi yang sedang berlangsung saat ini bergerak dengan kecepatan eksponensial didorong oleh kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan AI, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, IoT, dan teknologi energi bersih. Pada 2030 AI diprediksi akan menghasilkan kontribusi ekonomi global sebesar 15,7 triliun dolar Amerika menurut laporan PwC PricewaterhouseCoopers. Teknologi ini akan mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin dan kognitif tingkat rendah, namun juga membuka lapangan kerja baru di sektor AI, data science, robotika, dan etika teknologi. McKinsey memperkirakan sekitar 400 juta pekerja di seluruh dunia dapat tergantikan oleh otomatisasi hingga tahun 2030. Namun pekerjaan baru yang lebih kompleks, seperti Rigetti dan Ion, terus berlomba-lomba mencapai quantum advantage, yakni titik di mana komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan komputer konvensional. Dengan teknologi CRISPR-Cas9 yang semakin presisi dan aman, terapi gen akan menjadi pengobatan rutin untuk penyakit genetik langka. Organ buatan hasil cetak 3D dan organ on a chip akan merevolusi bidang transplantasi dan pengujian obat. Selain itu, integrasi antara manusia dan mesin juga akan menjadi lebih nyata dengan kemunculan antarmuka otak komputer brain-computer interface (BCI) seperti yang dikembangkan Neuralink milik Elon Musk, yang memungkinkan orang lumpuh menggerakkan kursi roda hanya dengan pikiran. Akan memiliki keunggulan strategis layaknya kepemilikan senjata nuklir di abad ke-20. Cyber warfare, manipulasi informasi, dan deepfake akan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas demokrasi dan ketertiban global. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam membangun norma dan standar teknologi akan menjadi krusial. Aplikasi awalnya akan dirasakan di sektor farmasi, percepatan penemuan obat, keuangan, simulasi risiko dan portofolio, serta logistik dan keamanan siber. Perubahan teknologi bukan hanya soal alat, melainkan transformasi cara berpikir, bekerja, dan hidup. Kesiapan individu, institusi, dan negara dalam beradaptasi dengan perubahan ini akan menjadi penentu utama apakah revolusi teknologi akan membawa kemajuan inklusif atau memperdalam kesenjangan. Dunia kini berada di persimpangan antara potensi luar biasa dan risiko besar, dan pilihan arah ada di tangan kita. Pada tahun 2030, mayoritas sistem pendidikan di negara maju akan mengadopsi platform adaptif berbasis AI yang menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan dan minat siswa. Model hybrid learning akan menjadi norma, menggabungkan kelas fisik dengan pengalaman belajar digital berbasis metaverse dan realitas virtual. VR teknologi ini juga akan memungkinkan akses pendidikan berkualitas tinggi ke daerah terpencil dan terpinggirkan. Akan muncul menuntut masyarakat untuk meningkatkan keterampilan digital dan kognitif. Teknologi generatif AI seperti GPT, Midjourney, dan Sora diperkirakan akan menjadi bagian rutin dalam bisnis pendidikan dan hiburan. Transformasi digital yang dimulai sejak awal abad ke-21 kini semakin mempercepat konvergensi antara dunia fisik, digital, dan biologi, sebuah fenomena yang oleh Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, disebut sebagai revolusi industri keempat menjelang. International Energy Agency (IEA) memperkirakan bahwa pada tahun 2030 lebih dari 60% pembangkit listrik dunia akan berasal dari sumber terbarukan, terutama surya dan angin kendaraan. Dengan semakin tersebarnya wearable device, smart glasses, dan metaverse, batas antara dunia nyata dan dunia digital akan semakin kabur. Konsep identitas digital, digital twin, dan kehidupan paralel di dunia virtual akan menciptakan tantangan baru dalam regulasi etika dan kesehatan mental. World Economic Forum menggarisbawahi pentingnya regulasi global untuk menjamin penggunaan teknologi yang adil dan etis. LSTRKIV juga akan menjadi arus utama dengan lebih dari 50% mobil baru yang dijual secara global diprediksi merupakan EV. Revolusi ini tidak hanya mengubah sektor transportasi tetapi juga struktur energi global, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan industri baru di sektor baterai daur ulang dan energi terbarukan. Tahun 2030 berbagai analisis global termasuk laporan dari McKinsey Global Institute, PwC, dan World Economic Forum memproyeksikan dampak mendalam dari perkembangan ini terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan sosial dan politik. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dalam hal kecerdasan buatan. Di sektor energi dan lingkungan, teknologi hijau dan transisi energi bersih akan mendominasi dekade ini. Komputasi kuantum, meskipun belum sepenuhnya matang, juga akan mulai menunjukkan dampaknya
Pada tahun 2030 IBM, Google, dan perusahaan rintisan kuantum dari sisi bioteknologi, rekayasa genetika, dan biologi sintetis akan mengalami lompatan besar. Di sektor pendidikan, tren EdTech dan pembelajaran personalisasi akan menjadi dominan secara sosial, dan budaya masyarakat akan mengalami transformasi signifikan dalam cara berinteraksi di bidang geopolitik, dan keamanan teknologi akan menjadi medan utama persaingan antar negara-negara yang menguasai komputasi kuantum dan data. Secara keseluruhan, tahun 2030 akan menjadi titik kritis dalam sejarah umat manusia.